Ya, mungkin saya ke Pak Arianto Sutadi dulu. Pak, kita tahu bahwa secara psikologis di sini kan Pak Kapolri ingin ini benar-benar transparan dan memberikan pembuktian kepada publik bahwa Polri bebenah. Nah, untuk perlakuan Pak ketika PTDH ini, untuk Pak Sambo kan sudah ditegaskan boleh banding tidak ada PK. Tapi untuk yang lainnya Pak, ke-6 lainnya ini bagaimana Pak? Kalau itu maksudnya begini ya, kalau di dalam kode etik itu kan aturannya itu ya, memang diberikan kesempatan kepada pihak yang terperiksa itu, istilahnya, itu pasti dikasihkan kesempatan banding, karena di dalam kode etik pun ya, itu dalam membuat peraturannya juga dia pasti memperhatikan hak-hak asasi daripada manusia yang menjadi terperiksa itu gitu. Ya, kemudian untuk PK ya, PK itu setahu saya, PK itu merupakan kemenangan daripada Pak Kapolri bisa melakukan PK peninjauan kembali apabila dipandang di dalam putusan banding itu ada kekeliruan gitu. Itu anunya Pak, kenapa dibikin norma ada PK itu gitu. Kalau dulu kan sudah banding selesai itu mengikat. Kemudian ternyata kemarin ada pengalaman, ternyata putusan yang banding itu dianggap kurang benar. Makanya kan perpolnya dirubah kemarin itu. Kemudian ada PK. Makanya itu ini dengan adanya kesempatan banding itu adalah pemberian kesempatan pada yang bersangkutan untuk melakukan banding apabila dia dinilai putusannya itu kurang berkeadilan gitu. Jadi intinya gini lah ya, polisi itu ya menindak suatu kesalahan itu juga tidak boleh karena gergetan, bukan karena tekanan publik dan sebagainya. Harus pakai aturan yang berlaku juga gitu. Jadi kalau saya menerangkan bahwa ini nanti lihat-lihat dulu posisinya, apakah memang dia bersangkutan itu memang salah pantas untuk dihukum gitu, bukan saya berarti menutupi jangan sampai orang yang salah kemudian nggak dihukum ya gitu ya. Itu kira-kira maksudnya itu penjelasan saya itu bahwa mengenai kemungkinan orang itu bisa dihukum apa tidak gitu. Oke, mungkin saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, sebenarnya kan kalau untuk Verdi Sambo, PTDH dan tidak boleh ada PK ini kan karena ia merupakan otak dari pembunuhan. Dia juga yang mengeksekusi. Kalau yang lainnya ini kan memang terlibat Pak dalam obstruction of justice. Sekiranya Pak, apakah ada kemungkinan tidak sih Pak ini akan diterima banding dari mereka jikalau mereka mengajukan banding dari PTDH Pak? Pertama Mbak Caca, ini kasus kan sejak awal menjadi satu hal yang telah disorot oleh publik sampai Presiden memberikan arahan tuntaskan setuntas-tuntasnya, jangan ditutup-tutupi. Nah, ini kasus telah mengalami pengaburan, tertutupi oleh obstruction of justice. Ya, ini dulu yang harus dipahami. Kompolnas dalam hal ini tegak lurus kepada arahan Presiden agar ini kasus dituntaskan setuntas-tuntasnya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam menutupi ini, menjadi kabur, fakta yang sesungguhnya tidak terungkap. Nah, ini harus dituntaskan. Ini kami lihat Polri, terutama Pak Kapolri, punya komitmen ini untuk menuntaskan setuntas-tuntasnya bagi yang terlibat melakukan penutupan kasus ini, yang itu tidak menjadi terang, fakta yang sesungguhnya itu ditutupi, ini harus tegas ditindak. Itu tentu kalau kita tegak lurus kepada arahan Presiden. Yang kedua, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik telah mengatur kepada siapapun pelanggar yang telah diputus terkait dengan sanksi administrasi PTDH itu punya hak mengajukan banding. Dalam pengamatan, dalam pemantauan dan penilaian Kompolnas selama ini bagi mereka terduga pelanggar yang diputus itu rata-rata menggunakan haknya. Haknya karena sudah diberikan. Nah, jadi ini tentu kita hormati, tapi kami yakin dalam pantauan dan penilaian kami dalam kasus obstruction of justice ini adalah masuk dalam kategori pelanggaran kode etik berat. Apalagi ini disorot oleh publik. Itu kami kira jadi agak sulit gitu memberikan keringanan. Meskipun demikian Mbak Caca, banding itu mereka akan menyampaikan pembelaan termasuk prestasi dan jasanya, barangkali ada hal-hal lain yang bisa meringankan, apabila itu diterima bisa menurunkan sanksi, itu sebenarnya. Tapi ini melihat kasus ini telah menjadi sorotan publik, ini menjadi ditutupi karena ada obstruction of justice, saya kira ini satu hal yang harus ditindak tegas. Oke, baik. Mungkin sekarang saya ke Pak Kudri. Pak Kudri,
seperti kita ketahui juga ini mungkin menjadi juga bagian dari judul saya ya, bahwa Sambo memang ada dua hal yang tersangkakan oleh beliau, mulai dari obstruction of justice bahkan juga menjadi otak pembunuhan berencana. Pak, sekiranya berapa sih ancaman untuk obstruction of justice tapi juga ia merupakan otak pembunuhan berencana, dan juga untuk keenam tersangka Pak obstruction of justice, maksimal berapa ancaman hukumannya Pak? Ya, ini karena Caca nanya obstruction of justice itu secara umum. Ya, obstruction of justice itu bisa dikenakan dalam perkara pidana umum ataupun di dalam pidana korupsi. Kalau di dalam perkara pidana umum itu mengacunya hanya ke pasal 221 ayat 1 ayat 2. Nah, maksimumnya itu 9 bulan. Nah, itu ya kan. Nah, tapi lain halnya kalau di dalam masalah etik kepolisian ini adalah hukuman yang berat, tentu itu kan menyangkut hukum disiplin kepolisian yang berbeda dengan pidana umum. Jadi kalau dikenakan kepada menghalang-halangi aja, ini kalau kita kan nggak tahu persisnya ya, apa yang disangkakan kepada kepolisian. Tapi kalau kita secara umum kalau dikatakan obstruction of justice itu kan bisa mengacunya ke pasal 221 KUHP, kecuali ini perkara korupsi bisa 12 tahun. Nah, tapi kalau ini dihubungkan dengan perkara tindak pidana lain, ini kan bisa kita sebut gabungan tindak pidana, atau summon loop atau konkursus. Kita tidak tahu bagaimana diskresi ke penyidik apakah perkara ini akan disatukan ya kan di dalam satu berkas sehingga nanti dakwaan penuntut umum itu bisa kumulatif. Ya, artinya ada dakwaan satu primer subsidiar dan seterusnya, dakwaan kedua primer subsidiar ya kita nggak tahu apakah nanti tapi nggak mungkin alternatif ya, karena ini ada yang berat mungkin akan dipisahkan. Tapi kalau dipisahkan dengan perkara yang hanya ancaman hukumannya maksimal 9 bulan tidak ini. Nah, jadi mungkin itu akan digabungkan dengan tindak pidana lain. Jadi ada nanti dakwaan, mungkin dakwaannya tunggal tapi subsidiaris gitu ya. Subsidiaris itu artinya ada dakwaan primernya, subsidiar itu nanti kan kalau dihubungkan dengan ini akan ditambah sepertiganya. Jadi ancaman hukuman yang terberat ya ditambah dengan sepertiganya dari ancaman hukuman yang sebelumnya lagi. Jadi demikian Caca. Ya. Terima kasih Pak Kudri atas pemahaman kepada masyarakat ini terkait mengenai obstruction of justice dan juga ancaman hukumannya. Terima kasih atas waktunya Pak Kudri. Sekarang kita ke informasi ini terlebih dahulu ya pemirsa, di mana Komnas HAM sudah mengakhiri proses penyelidikan terhadap kasus tewasnya Brigadir Joshua. Komnas HAM juga memberikan rekomendasi terhadap hasil temuan yang didapatkan. Orang tua almarhum Brigadir Joshua mengaku heran dengan rekomendasi Komnas HAM, khususnya soal rekomendasi Komnas HAM mengenai adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Joshua kepada Putri Chandrawati. Ayahanda almarhum Brigadir Joshua mengungkapkan dugaan pelecehan seksual yang ada dalam rekomendasi Komnas HAM tersebut makin membuat bingung dan menyakiti hati keluarga, karena yang dituduhkan tidak mungkin dilakukan oleh Joshua. Kemungkinan anak kita melakukan hal yang tidak sewajarnya terutama sama Ibu Putri di rumah seorang jenderal. Kita mengetahui di rumah seorang jenderal itu kan pengamanan CCTV, ajudan-ajudan di sana, tidak mungkin terjadi itu. Soalnya skenario-skenario yang sudah bukan Pak Verdi Sambo sudah membentuk satu drama yang tidak masuk di akal, sudah terbongkar. Jadi mau disusun lagi skenario begini kita tidak masuk akal lagi. Itu sesuatu pelecehan itu kan ada kesempatan di lingkungan yang sepi, yang tidak ada orang lain.
Nah, kesempatan kayak gitu kan ada apa? Tidak ada orang. Ini saya rasa tidak mungkin. Dari Bang Martin sendiri, masihkah dari kuasa hukum ini begitu sakit hati bahkan juga kecewa dengan dugaan pelecehan seksual yang ditemukan oleh Komnas HAM? Jadi kami salah ya dalam artian dari awal mempercayakan keluarga ini untuk kooperatif dengan Komnas HAM. Kalau kami tahu hasilnya akan seperti ini, saya pikir dari awal tidak perlu dilayani. Kenapa saya bilang seperti itu? Mereka tahu ya, Komnas HAM dan Komnas Perempuan mereka tahu bagaimana perjuangan panjang kami ya dari membuat laporan untuk mengcounter laporan mereka ya yang sudah dilakukan SP3 dengan temuan dari gelar tidak ada peristiwa pidana ataupun tidak ditemukan peristiwa pidana. Mereka tahu. Nah, kenapa sekarang justru hanya berdasarkan satu keterangan saksi, tega-teganya mereka menghancurkan upaya kami untuk mengembalikan citra ataupun harkat martabat dari almarhum dan juga keluarga almarhum. Ini rekomendasi sesat. Kenapa saya bilang sesat? Karena mereka tidak bertanggung jawab. Mereka hanya mendalilkan melalui satu orang saksi tanpa alat bukti yang lain dan membebankan kepolisian untuk menindaklanjuti. Kalau kata orang Medan itu nggak cengli, telusuri dong, lengkapi dong alat buktinya kalau berani mengatakan dugaan keras. Kalau kami pantang seperti itu, makanya oleh karena itu kami himbau mereka ya segera mencabut rekomendasi tersebut, khususnya pada poin follow up kepada kepolisian adanya dugaan keras kekerasan seksual. Ini bukan intervensi, tapi ini himbauan. Kewenangan absolut mutlak ada pada mereka, tapi publik juga berhak untuk mengkritisi apa yang menjadi rekomendasi mereka. Dan saat ini saya lihat dari survei indikator 86% orang tidak percaya ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh Joshua. Yang percaya itu ya mungkin empati dan simpatinya dan juga rasa kemanusiaannya itu sudah rusak. Ya. Oke, itu nanti akan kita bahas, Bang. Ini menjadi menarik. Status ganda dari Verdi Sambo sudah di PTDH, otak pembunuhan, obstruction of justice. Tapi seberapa yakin bahwa Sambo akan dihukum berat? Kalaulah motifnya adalah ada dugaan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap istrinya, ya dianggap membela harkat dan martabat keluarganya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.